Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sama. La Hasbi Rabbi Jallallah, ma fi qalbi illallah, Nur Muhammad sallallahu, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Hadratil mukarramin, para alim, ulama, para asatidz, segenap tokoh masyarakat, pengurus DKM Masjid Haqqul Yaqin, Bapak Ibu jamaah salat subuh yang mulia dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah yang menghimpun kita pagi hari ini bermuajahah talabul ilmi, memakmurkan rumah Allah. Semoga Allah makmurkan dunia dan akhirat kita semua. Siapapun yang hadir di majelis ini, Allah jadikan keluarganya sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucunya saleh dan salihah, diberikan istiqamah dalam ibadah, dan akhir hayatnya semua dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam semoga terlimpahkan kehadiran junjungan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang sangat mencintai dan menyayangi umatnya. Bahkan beliau kalau malam-malam memikirkan umat, jarang tidur nyenyak. Beliau hampir binasa mikirin umat. Fala'allaka bakhiyun nafsaka ala atharihim illam yu'minu bihadal hadithi asafa. Hampir engkau binasa memikirkan umat yang tidak beriman. Nabi itu yang beliau pikirkan umat sampai mau wafat juga yang beliau sebut ummati, ummati, ummati. Bagaimana nasib umatku wahai Jibril, bagaimana nasib umatku? Beliau baru senang, tenang ketika ada kabar innallaha harramal jannata ala ibni Adam. Sesungguhnya Allah haramkan surga atas sairi ibni Adam, seluruh anak-anak Adam, sebelum umatmu masuk ke dalamnya. Umat Muhammad yang datangnya belakangan, hidupnya belakangan, ibadahnya belakangan, tapi surganya duluan berkat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari, Nabi bersabda, "Nahnul akhirun wal awwalun yaumal qiyamah." Kita ini umat yang terakhir tapi yang awal-awal masuk surga. Alhamdulillah. Semoga kita semuanya termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya. Kita sudah memasuki awal Muharram. Muharram sering juga disebut bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan di mana Allah menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam setelah sebelumnya
beliau tertipu oleh tipu daya iblis. Jadi sebenarnya kurang tepat ketika disebutkan Adam tertipu karena istrinya. Itu sebagian ulama menceritakan itu bagian dari kisah-kisah yang Israiliyat lah, menyudutkan kaum perempuan. Dikatakan Nabi Adam digoda iblis, lalu nggak mau, iblis nggodain istrinya, lalu istrinya pun makan buah kuldi. Itu istilahnya syaitan, buah kekekalan. Padahal Allah sudah bilang la taqrabu hadhihi syajarata fatakuna minadh dhalimin. Jangan kamu dekati pohon ini, nanti kamu menjadi orang yang zalim, menganiaya diri sendiri. Tapi fa'azallahum syaitan. Syaitan maksudnya iblis menggelincirkan keduanya. Jadi diceritakan bahwasanya dia nggodain Adam, Adam enggak mau digoda. Lalu nggodain istrinya kemudian makan. Enggak apa-apa bang, makan aja. Maka istrinya makan 2, Adam makan 1. Dalam kisah itu enggak sampai tertelan di dalam perut. Adam berhenti di sini jadi jakun, istrinya di sini jadi buah dada. Tapi itu kisah yang enggak benar lah gitu. Di sisi yang lain mana yang benar? Yang diceritakan Al-Quran pasti benarnya. Wa inni lakuma laminan nasihin. Iblis bersumpah wa bi'izzatillah, demi kemuliaan Allah. Jadi Adam tertipu karena asma Allah ini. Ma dhanantu, kata Adam, aku tidak pernah mengira, enggak pernah menyangka anna ahadan, bahwasanya seseorang yuksimu bika, dia bersumpah dengan namamu, annahu kadiban, dia berdusta. Kok ada makhluk yang bersumpah dengan nama Allah, dengan kemuliaan Allah, dia sampai berdusta. Enggak mengira kalau iblis itu berdusta. Kenapa? Dia sudah bersumpah bi'izzatillah wa inni lakuma laminan nasihin, aku benar-benar memberikan nasihat kepadamu. Maka Adam pun karena sudah melanggar, ya konsekuensinya ya harus dihukum. Tetapi pelanggaran Adam ini disebutkan walam najid lahu azma, kami enggak menemukan Adam sebagai orang yang ingin berbuat salah, yang niat berbuat salah. Jadi salahnya Adam itu sebenarnya enggak diniatin salah, karena dia tertipu saja. Kalau kita kan kadang-kadang udah tahu salah nekat. Halo, pernah nggak nekat berbuat salah? Nekat marah, pernah nggak? Nah, nekat ninggalin sholat, pernah nggak? Dulu. Sekarang mah udah soleh-soleh semua ini. Ini wajahnya udah wajah orang soleh. Sekarang. Tapi dulu kan kita pernah lah, kita berlaku-laku yang mungkin, udah tahu itu salah, kita nekat gitu. Nah Adam ini salah tapi nggak nekat. Dia itu memang salahnya salah karena tertipu oleh iblis. Maka salahnya Adam salah yang dirahmati, salah yang mendapatkan pengampunan. Maka Allah perintahkan Adam dan Hawa, qulna habitu minha jami'a, kalian berdua turun dari surga karena sudah berbuat salah. Tapi Allah sayang sama Adam, karena salahnya bukan salah yang sengaja. Lalu Allah pun berikan bekal ketika turun ke muka bumi. Fatalaqa Adam min rabbi kalimatin fataba alaihi. Nabi Adam menerima kalimat-kalimat yang itu kalimat-kalimat yang ngajarin Nabi Adam untuk bertobat. Fataba alaihi, dan Allah pun menerima taubatnya. Kalimat itu diabadikan dalam surah Al-A'raf ayat 23. Qala rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka berkatalah, qala rabbana, kami zalamna anfusana, menzalimi diri kami ya Allah. Fa illam taghfir lana, jika tidak engkau ampuni kami, wa tarhamna, dan engkau sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, niscaya kami termasuk hamba-Mu yang merugi. Diulang-ulang dalam beberapa riwayat ini, diulang-ulang sampai 500 tahun
200 tahun di Baitul Ma'mur. Ketika diturunkan ke muka bumi, Adam bingung mau tawaf di mana, maka diturunkanlah Hajar Abyad. Hajar Aswad dulunya Hajar Abyad. Setelah lama diturunkan ke muka bumi, dia nyedot dosa orang-orang yang berbuat salah. Maka banyak yang menciumnya, menyentuhnya, disedot dosa-dosanya. Hajar Abyad yaminullah fil ar. Dalam riwayatnya Hajar Abyad, batu putih di tangan Allah di muka bumi. Siapa yang menyentuhnya, dia diampuni dosa-dosanya. Tapi lama-lama jadi Hajar Aswad karena nyedot dosa-dosa manusia yang menyentuhnya. Setelah banyak orang-orang Indonesia naik haji, tambah hitam itu batu. Banyak disedot dosa-dosanya. Kan paling banyak haji dari Indonesia. Halo. Udah gitu kadang-kadang niatnya haji umroh pengen supaya korupsinya nggak ketahuan. Kan ada yang model begitu kan gitu. Supaya dia aman dari jeratan hukum. Ya, itu ya lumayan sih gitu. Lumayan dalam arti ya dia kembali kepada Allah lah gitu. Ya syukur-syukur kalau sempat tobat. Sama yang di penjara juga kemudian dia tobat itu lebih baik daripada nggak ketahuan tapi dia nggak tobat. Wal iyadu billah. Naudzubillahi min dzalik. Ini Hajar Aswad itu tadinya Hajar Abyad, baju putih, batu putih. Jadi batu hitam. Nah, kalau kesana bisa ya cium-cium lah. Kalau nggak bisa nggak usah nekat. Kenapa? Pengen mencium Hajar Aswad, tapi justru menambah kedoliman. Sikut kanan, sikut kiri, kemudian ada yang nyogok. Nyogok, tahu nggak nyogok? Jadi bayar gitu loh, bayarin itu loh yang dia bantuin. Kalau pengen nyium dibantuin, ditarik kanan, tarik kiri. Nah itu dosa lah itu. Nyium Hajar Aswad pakai nyogok lagi. Kembali lagi. Jadi itu doa Nabi Adam yang kalau kita baca pun Allah akan menyayangi dan merahmati kita. Maka kita berdoa, ya Allah jadikan Allahumma ja'al sayyi'atana sayyi'atal marhumin. Jadikan salah kami salah yang disayangi. Ini salah yang disayangi ini ya salahnya Nabi Adam ini. Kenapa? Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau enggak engkau ampuni kami dan engkau sayang kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan termasuk orang-orang yang rugi. Tapi Allah mengampuni Adam, menyayangi Adam alaihissalam. Maka Adam di tingkat langit yang kedua ketika Rasulullah Mi'raj, Nabi Adam ini melihat anak-anaknya. Ketika itu beliau tengok kanan tersenyum, tengok kiri menangis. Siapa ini ya Jibril? Dia kalau nengok kanan tersenyum, nengok kiri menangis. Dia Adam, Abal Bashar, bapaknya manusia. Dia kalau nengok anak cucunya pada ngaji, sholat, silaturahmi, ibadah, seneng dia, senyum. Jadi kita lagi duduk begini ini bikin Nabi Adam tersenyum. Ketika nengok sebelah kiri, anak cucunya pada maksiat, perilaku mungkar, korupsi, wah nangis Adam melihat anak cucunya. Semua kita kan anak cucu Adam. Jadi Adam itu sudah dikasih tahu. Bahkan dia sudah ngerti itu anak cucunya bagaimana, umurnya berapa. Dulu dalam takdirnya Adam umurnya 1000 tahun. Dia lihat ada anak cucunya yang soleh, baik, menjadi raja, umurnya cuma 60 tahun. Daud, Nabi Daud alaihissalam. Maka dia bilang, ya Allah, aku kasihkan sebagian umurku pada cucuku. Nih, cucunya umurnya cuma 60 tahun, Daud alaihissalam. Jadi dikurangin dari 1000 tahun jadi 960 tahun. Nah, ketika 960 tahun umur Adam, kok malaikat Israel datang, Adam protes. Kan jagaku 1000 tahun, kenapa engkau sudah datang? Loh, kamu lupa, kamu kan hadiahkan sebagian umurmu pada cucumu. Rupanya Nabi Adam pernah lupa. Karena Adam pernah lupa, anak cucu keturunan Adam punya potensi lupa. Kita semuanya pernah lupa. Pernah lupa nggak Pak? Pernah atau sering? Nah, anak cucu Adam ini. Nah, Adam kasihkan umurnya kepada Daud, sehingga Nabi Daud yang tadinya 60 jadi 100 tahun. Bulan Muharram, bulan diterimanya taubat Adam alaihissalam. Dan mendaratnya kapal Nabi Nuh. Nabi Nuh termasuk ulul azmi minar rasul. Beliau seorang nabi yang sangat sabar dalam berdakwah.
umurnya 950 tahun. Diangkat nabi menjadi nabi umurnya 450 tahun. Ada kesempatan 500 tahun berdakwah. Pengikutnya kurang lebih 80 orang. Jadi 10 tahun dapat satu Nabi Nuh. Itu Mbak, dapat satu itu menjadi kebahagiaan, tetapi rintangannya itu luar biasa. Wa inni kullama da'utum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw siyaban wa asarru wastakbaru istikbara. Setiap aku seru umatku, ayo menyembah Allah, ani ibudullah wattaquhu wa'ti'un, bertakwalah kepada Allah, taatlah kepada Allah. Apa yang terjadi? Itu umatnya ini kurang ajar. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim, jangan dengerin. Begitu tuh. Umatnya Nabi Nuh kalau dengar dakwahnya Nabi Nuh pada nyumpel telinga. Maka kalau ustadz sekarang ceramah jamaahnya ngantuk mah kecil. Itu mah sepele, ngantuk mah itu rahmat itu mah. Dulu Nabi Nuh itu mereka umatnya, jangan dengerin. Pada begini semua. Wastaghshaw siyabahum, lalu mereka tutupkan itu pakainya, bajuannya ditarik ke atas. Enggak usah dengerin, enggak usah dilihat. Biarin. Tuh, umatnya Nabi Nuh kayak gitu tuh kalau dengerin dakwahnya. Wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka sombong dengan sesombong-sombongnya. Bahkan kalau engkau enggak berhenti la rajamna, kami akan rajam kamu. Kami akan usir kamu. Tuh umatnya Nabi Nuh tuh. Summa inni da'utum jihara. Aku sudah ajak mereka terang-terangan. Aku ajak secara sembunyi-sembunyi, semua sudah dijalanin, tapi mereka menolak dakwahnya Nabi Nuh alaihi salam. Lalu Allah pun perintahkan Nabi Nuh membuat kapal di puncak gunung. Bagaimana jalannya kapal itu? Tapi ini adalah bagian dari mukjizat. Bayangin aja itu, mau buat kapal suruh nanam dulu pohonnya. Setelah gede itu ditebang pohon-pohon, dibuat kapal. Arsitek pertama yang membuat kapal ya Nabi Nuh alaihi salam. Ada keterangan kapalnya Nabi Nuh itu kayunya pakai kayu jati. Wallahu a'lam. Ketika ditemukan tasbihnya, ditemukan kayu-kayunya dibuat tasbih. Kalau kita di Arab yang harganya mahal tuh katanya ini tasbih kapal dari kapalnya Nabi Nuh. Jadi tasbih dari kayu kapalnya Nabi Nuh, wallahu alam. Kita juga nggak bisa membuktikan. Tapi tasbih itu tasbih yang mahal memang. Kenapa? Awet itu. Berlayar Nabi Nuh sehingga berlabuh di bulan haram. 10 Asyura ada keterangan di sana ya, karena bekalnya makanannya tinggal dikit, maka di 10 Asyura itu ketika itu dibikinlah adonannya itu adonan bubur biar cukup buat semua. Maka ada budaya bikin bubur yang 10 Asyura itu dari situ. Tetapi lebih dari itu di sana ada sunnah puasa Asyura. Nah, nanti pas 10 Asyura dianjurkan untuk berpuasa. Nabi Muhammad SAW melihat orang-orang Yahudi juga puasa Asyura. Kenapa? Ini selamatnya Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Kalau begitu kami lebih pantas untuk berpuasa. Tapi untuk membedakan dengan mereka, tahun depan kalau saya masih hidup, kata Nabi, saya akan berpuasa selain tanggal 10, tanggal 9. Namanya puasa Tasu'a. Nah, disitulah sesungguhnya saum Tasu'a termasuk himmah Rasulullah SAW. Karena di tahun depan berikutnya ternyata Rasulullah sudah dipanggil menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita dianjurkan kalau enggak tanggal 10-9 boleh 10-11 untuk membedakan dengan puasanya Yahudi. Asyura yukaffiru sanatan. Saumu Asyura, puasa Asyura menghapus dosa 1 tahun. Diselamatkannya Nabi Musa alaihissalam dari kejaran Fir'aun. Nabi Nuh alaihissalam berdakwah mati-matian, tetapi akhirnya umatnya pun tidak mau mengikuti dakwahnya, bahkan mendoliminya,
melemparinya dengan batu, dengan kotoran. Kapal yang digunakan pun, mohon maaf, sampai ada juga yang buang kotoran di situ. Tapi Nabi Nuh alaihissalam tetap bersabar. Maka beliau disebut ulul azmi minar rusul. Ulul azmi minar rusul. Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Musa alaihissalam selamat juga dari kejaran Fir'aun bulan Asyura. Nabi Ibrahim alaihissalam selamat dari pembakaran Namrud, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam gagah berani melawan penguasa zalim. Diikat Ibrahim, dicincang Ibrahim. Ketika itu dilemparkan dalam api yang membumbung tinggi. Nabi Ibrahim gak punya siapa-siapa kecuali hanyalah Allah yang dimilikinya. Beliau mengatakan, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukuplah Allah bagiku, sebaik-baik pelindung, sebaik-baik penolong. Dilempar Ibrahim dengan manjani ke tengah-tengah api. Allah berfirman, qulna ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, hai api, jadilah dingin, selamatkan Ibrahim. Api panas dengan izin Allah, api membakar dengan izin Allah. Ketika Allah berfirman, qulna ya naru kuni bardan, wahai api, jadilah dingin, maka api itu menjadi dingin. Salaman ala Ibrahim, selamatkan Ibrahim. Kayu terbakar, tapi Allah sudah bilang salaman ala Ibrahim, selamatkan Ibrahim. Maka salam ini menjadi ucapan buat kita semua. Salam, mudah-mudahan kamu selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kalian selamat, mendapatkan rahmat Allah, mendapatkan berkahnya. Ketika Allah sudah memberikan salam, selamat kita. Selamat di dunia, selamat di alam kubur, selamat di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Salaman ala Ibrahim, selamat Nabi Ibrahim. Apa yang dapat kita petik? Para nabi selamat karena Allah yang menyelamatkan. Mereka nyandar kepada Allah. Maka al-ikhlas itu sepertiga Al-Quran. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Katakan Allah Maha Esa, Allah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak ada yang setara dengan Allah. Maka cinta sama al-ikhlas menghantarkan hamba menuju surga dan mendapatkan cinta sama Allah. Dulu ada dua riwayat yang saya ketahui. Ada pasukan yang diutus, pimpinannya, komandannya selalu imam membaca surat Al-Ikhlas. Habis bacaan di rakaat kedua selalu baca Al-Ikhlas. Di Masjid Kuba juga demikian. Makmum protes, jamaah prajurit protes, ya Rasulullah, kami sebagai prajurit ini istilahnya jeleh atau jemu lah gitu. Ini imam yang dibaca Al-Ikhlas melulu gitu. Dulu saya sudah sempat ketika Ramadan imamnya 23 rakaat Al-Ikhlas terus, nggak ada surat yang lain gitu. Sebelum membaca riwayat ini, tapi setelah membaca riwayat ini, rupanya punya keutamaan yang luar biasa. Baik yang di Kuba, Masjid Kuba, baik yang komandannya membaca surah Al-Ikhlas. Kata Nabi, kenapa kamu selalu membaca surah Al-Ikhlas? Li'annaha sifatur Rahman. Dia sifat-sifat Ar-Rahman. Inni uhibbuha, aku mencintainya. Ahabbakallah bihubbika iyyaha. Allah cintai kamu karena kamu mencintai Al-Ikhlas. Adkhalakal jannah bihubbika iyyaha. Allah masukkan kamu ke dalam surga karena kamu cinta Al-Ikhlas. Ini bapak-bapak di sini cinta enggak sama Al-Ikhlas? Cinta karena pendek. Bukan karena sifat Ar-Rahman. Tetapi siapa yang mencintai Al-Ikhlas, kata Allah, kata Nabi, Allah akan mencintainya. Mudah-mudahan Allah cintai kita semua. Amin ya rabbal alamin. Meneguhkan keyakinan, keimanan kita. Para nabi karena kokoh keyakinannya, Allah tolong, Allah bantu. Nabi Ibrahim alaihissalam pun, Nabi Ayub alaihissalam, dia selamat dari penyakitnya, dibalikin kesehatannya, dibalikin keluarganya, dibalikin hartanya. Juga pada bulan ini, bulan Muharram,
Wa ayyuba nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Dan Nabi Ayub yang ada dalam surah Al-Anbiya ayat 83. Wa ayyuba, dan Nabi Ayub inna rabbahu, ketika berseru menyeru pada Tuhannya, anni masaniyadurru, sesungguhnya aku ditimpa kesusahan, penderitaan. Jadi Nabi Ayub ini orangnya ganteng, para nabi semua ganteng, kaya, rezekinya berlimpah, keluarganya sehat-sehat. Dia senang sama fuqara wal masakin, orang-orang fakir, orang-orang miskin, lil yatama, anak-anak yatim. Tadinya melimpah hartanya, keluarganya juga keluarga yang luar biasa. Tetapi iblis datang dan dia menyampaikan, ya Rabbi, ya Rabbi. Ini Ayub, dia taat, ahli ibadah, karena dia punya harta, karena dia sehat, karena dia keluarganya keluarga yang begitu luar biasa. Ya kalau coba aja uji. Ayub ini mendapatkan penderitaan bukan karena kesalahan, tapi karena ujian. Hartanya habis, badannya yang sehat jadi sakit-sakitan. Kalau kisahnya di sini di dalam tafsir Marahul Labid ini sampai ya ini keluar yang namanya, mohon maaf, belatung tuh. Tapi kalau habis sampai kayak gitu itu ya itu memang ujiannya luar biasa gitu. Sakit, kalau Al-Quran menyebutkan ya durru, penderitaan yang luar biasa. Keluarganya meninggalkan dia, bahkan Siti Rahmah, istrinya, meninggalkan dia. Jadi Ayub ini orang Romawi, dari anak Ais bin Ishaq, ummuhu min waladi Lut, ibunya dari anak Nabi Lut alaihissalam. Allah jadikan dia sebagai seorang nabi yang tadi nikmatnya luar biasa, kebun-kebun, kemudian diberikan anak yang banyak, baik laki-laki maupun perempuan, cinta rahiman bil masakin, yakfudul aitam, menanggung beban anak yatim, wal aramil, janda-janda, yukrimud dhaif, memuliakan tamu. Tapi Allah uji tadi, hartanya habis, badannya sakit, keluarganya meninggalkannya habis-habisan. Sampai istrinya pun meninggalkannya, Siti Rahmah. Sampai suatu saat dalam riwayat itu kan Siti Rahmah kasihan, nggak ada makanan sama sekali. Akhirnya dia jual rambutnya. Nabi Ayub marah. Akhirnya berjanji kalau dia sembuh akan aku pukul dengan 100 cambuk, 100 pukulan. Benarlah. Ketika itu sempat istrinya itu menganjurkan, wahai Ayub, lau da'uta Allah, seandainya engkau berdoa, mohon pada Allah, minta sembuh, akan sembuh kamu. Engkau adalah Nabiullah. Tapi Nabi Ayub mengatakan, aku malu, aku sudah sehat 80 tahun, sakit baru 18 tahun. Sakit baru 18 tahun. Kalau kita kan sakit 18 tahun itu udah lama gitu. Tapi Nabi ini malu, mau minta sehat. Maka beliau hanya berseru, anni masaniyadurr wa anta arhamur rahimin. Ya Allah, Engkau Maha Penyayang, ya Allah. Engkau yang paling penyayang. Engkau yang paling penyayang. Enggak minta sembuh. Ya Allah, Engkau yang Maha Penyayang. Ini semuanya kasih sayang-Mu. Sehat kasih sayang, sakit juga kasih sayang Allah. Wa anta arhamur rahimin. Begitulah Ayub alaihissalam. Tapi akhirnya Allah pun menyembuhkan. Fastajabna lahu fakashafna ma bi min dhurrin. Lalu kami beri ijabah doa-doanya, kami hilangkan penderitaannya. Diberikan air yang mancur, hentakkan kakimu. Ketika itu dihentakkan kaki, minum, mandi dengan itu, melangkah 40 langkah, sembuh, sehat seluruh tadi kotoran-kotoran, penyakit-penyakitnya rontok itu semua, kemudian menjadi sahihan, menjadi sehat kembali. Kemudian dia pun
dikembalikan harta-hartanya. Fastajabna lahu wa najjaynahu minal gham. Lalu kami pun fastajabna lahu fakasafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu. Kami balikin keluarganya. Dalam keterangan ini akhirnya Siti Rahmah atau Rahmah binti Ifraim bin Yusuf, dia akhirnya pun kembali. Tapi dalam riwayat itu kan ketika kembali kan harus dihukum. Lalu bagaimana? Nabi nggak mungkin dong mengingkari janjinya. Ambil rumput-rumput sebanyak 100, pukulkan kepada istrimu. Dan akhirnya pun wa atainahu ahlahu wa mislahum. Kami balikin itu keluarganya yang tadinya pada pergi, dia pun dibalikin dan akhirnya pun beranak pinak yang banyak. Di riwayat itu sampai 16. Wa atainahu ahlahu wa mislahum rahmatan min indina. Ini yang perlu kita catat. Itu semua rahmat kami. Jadi sehat itu rahmat Allah, harta itu rahmat Allah. Keluarga kita kalau dijadikan anak-anak yang soleh, yang solehah, itu rahmat Allah. Rahmatan min indina. Ini harus kita catat. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Nikmat apapun yang ada pada dirimu itu karena itu nikmat Allah, pemberian Allah. Sehat nikmat Allah, harta nikmat Allah, keluarga nikmat Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa minallah. Fa idza massakumud dzurru fa ilaihi tuj'arun. Maka kalau kalian ditimpa kesusahan, penderitaan, hanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kembali Allahus Samad, Allah tempat bergantung. Maka Nabi Ayub alaihissalam malu ketika suruh meminta sehat. Samani sanatan firraha, dalam keadaan lapang, sehat. Sudah 80 tahun astahyi minallah an ad'uhu. Aku malu kalau harus minta. Sementara aku sakit baru 18 tahun. Tapi akhirnya Allah berikan. Wa atainahu ahlahu wa mislahu ma'hum rahmatan min indina wa dzikra lil 'abidin. Ini peringatan bagi orang-orang yang beribadah. Maka orang-orang yang ibadah, kok dia rajin ibadah, kemudian sudah berlaku benar, kok ada ujian. Ini bukan ujian sebagai sebuah hukuman, bukan sebagai sebuah peringatan, tapi sebagai peningkat derajat. Jadi sesuatu yang menimpa kita, kalau kita dalam track record yang benar, sudah benar ibadahnya, sudah mencari yang halal, kok sakit juga, sakit sebagai peningkat derajat. Tapi kalau memang kita nggak benar, dikasih penyakit, hidupnya salah. Tadinya orang benar, nih nyerempet hidupnya, dikasih sakit peringatan. Kalau memang nggak bener lama, korupsi sakit, nah, sakitnya itu sakit adab. Kalau dia tobat sebagai sebuah peringatan. Nah, kalau kita mandang orang, ada orang sakit, jangan menyebut wah itu adab itu peringatan, jangan, itu ujian peningkat derajat. Jadi jangan main suudon aja gitu. Itu sebagai peningkat derajat. Mudah-mudahan Allah angkat derajat kita semuanya. Amin ya robbal. Nah, kadang-kadang ada yang sakit itu justru yang makomnya tinggi, seperti Nabi Ayub. Dia derajatnya tinggi. Kenapa? Dia nggak salah, tetapi memang lagi diuji dia untuk diangkat derajatnya ke makom yang lebih tinggi. Bahkan Nabi Muhammad pun dalam riwayat minta sakit di akhir hayatnya, karena nanti ada pahala dari sakit itu. Jadi ada pahala, orang sehat berbuat baik, orang sakit itu juga ada pahala. Jadi ketika pembagian pahala sakit nanti, Nabi pun mendapatkan. Kenapa? Nah, beliau pernah sakit, bahkan ketika sakaratul maut minta dikeraskan sakitnya agar umatnya dikurangi sakitnya ketika sakaratul maut. Timpakan ini kepada aku supaya umatku ringan ketika sakaratul maut. Begitulah Nabi menanggung beban umat ini. Wa huwa indallah. Sekarang di sisi Allah, Nabi tahu apa yang sesungguhnya umat lakukan.
Maka kata Nabi, hayati khairul lakum wa mamati khairul lakum. Hidupku baik buat kalian dan matiku baik buat kalian. Ketika aku hidup membimbing umat di tengah-tengah umat, nuntun umat ke jalan hidayah. Tapi ketika sudah wafat, aku di sisi Allah. Kalau aku lihat umat taat, aku lihat umat ini beribadah, aku senang, aku memuji Allah. Nah, ahmadullah, aku memuji Allah. Tapi ketika aku lihat umat ini bermaksiat, berlaku mungkar, maka aku pun mohonkan ampun kepada Allah. Jadi Nabi itu menyertai kita. Wa'lamu anna fikum Rasulullah. Ketahuilah di tengah-tengah kalian ada Rasulullah. Secara rohani menyertai kita. Ini ada riwayat. Ini bukan zaman dulu, sekarang zaman modern ini. Di Maroko ada seorang ustadz. Ustadz ini bermimpi, temuin fulan bin fulan bin fulan. Dia di Mekah. Sampaikan salamku kepadanya. Sampaikan kepadanya annahu min ahlil jannah, dia itu ahli surga. Mimpi sama Rasulullah ini kan bukan mimpi yang sembarangan. Man ra'ani fil manam faqad ra'ani. Siapa yang ketemu aku dalam tidur, dia telah benar-benar ketemu aku. Fa inna syaitan la yatamassalu bi. Sesungguhnya syaitan tidak bisa menyerupai aku. Dalam mimpi itu dia langsung terbangun ketika malam itu bermimpi dengan Rasulullah. Sampaikan salam kepada fulan bin fulan bin fulan di Mekah. Dicari ini fulan bin fulan bin fulan, 3 nama biar nggak salah. Nama anaknya, bapaknya sama kakeknya. Dicari di Mekah. Dicari ulama mana yang namanya fulan bin fulan bin fulan. Tokoh mana? Dia cari orang yang pakai pakaian, yang pakai sorban dan lain sebagainya. Ternyata nggak ada itu tokoh-tokoh yang namanya itu. Ketemu di dusun pinggir kota Mekah, di pinggiran. Dia cuma seorang tukang, entah tukang batu atau tukang sayur, pokoknya tukang lah gitu. Orang biasa. Apakah benar nama fulan bin fulan bin fulan? Benar. Lalu saya mendapatkan amanah menyampaikan kabar dari Rasulullah SAW. Dalam mimpiku aku bertemu dengan Rasulullah. Beliau menyampaikan salam kepadamu. Nangis dia. Aku ini siapa? Lalu dia memberikan kabar, annaka min ahlil jannah, engkau adalah ahli surga. Tambah nangis dia. Dapat kabar dia sebagai ahli surga dari Rasulullah. Apa sih amalan Anda sehingga Anda sampai pada derajat ini? Ini berarti kan yang mimpi ini orang soleh, yang mendapatkan kabar juga orang soleh. Sesungguhnya aku punya tetangga. Tetanggaku ini wafat suaminya. Semenjak suaminya wafat, aku berikrar separuh gajiku untuk menghidupi janda dan yatim-yatimnya. Separuh gajiku selama ini, selama suaminya wafat itu aku yang menafkahi keluarga itu. Sementara dia sendiri hidup sendiri. Separuh gajinya buat keluarga itu. Terus berbulan-bulan, bertahun-tahun. Sampai akhirnya dapat salam dari Nabi. As-sa'i alal arbilati wal miskin kal mujahid fi sabilillah kal qa'imil laili kas sha'imin nahar. Orang yang membantu orang-orang yang lemah, janda-janda, yatim-yatim. Muharram sering disebut sebagai hari anak yatim. Dia seperti orang yang jihad di jalan Allah, seperti orang yang puasa di siang hari, qiyam di malam hari. Benarlah, ini si pemuda ini pantas mendapatkan gelar ahli jannah. Siapa sih yang kita berani dan mampu setiap bulan menyisihkan separuh gajinya buat tetangga keluarga yang miskin? Ini memang orang yang luar biasa. Akhirnya dia pun diajak ke Mekah. Saya nggak ada baju yang pantas buat ke Mekah. Ini orang Mekah tapi belum pernah haji, belum pernah umroh. Di pinggiran dia. Kenapa? Memang hidupnya pas-pasan gitu. Lalu diajak dia umroh. Dibelikan pakaian. Ketika tawaf, sa'i, tahallul sudah selesai, dia sholat, nggak meninggalkan Mekah, sholat wada. Ketika sujud,
Dia pun dipanggil menghadapnya, wafat dalam keadaan sujud. Annaka min ahlil jannah, benarlah engkau termasuk ahli surga. Dia husnul khotimah. Alhamdulillah. Kenapa? Amaliyahnya tadi. Jadi Nabi menyertai kita. Jangan dikira nggak menyertai kita. Di sisi Allah, kalau ngelihat umat ini taat, Nabi memuji Allah. Kalau ngelihat umat ini dalam keadaan maksiat, Nabi pun mohon ampun kepada Allah. Itu dalam sebuah riwayat, dalam buku yang ditulis oleh Amrul Khalid tentang potret Nabi sebelum diutus dan setelah diutus. Nah, kembali lagi di bulan Muharram pula sesungguhnya Allah menyelamatkan Nabi Yunus alaihissalam dari perut ikan, di mana Nabi Yunus wa dhannuni dzaba mughadiban fa dhanna lan naqdir alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Dan Dhannun, Nabi Yunus, An-Nun, idzhaba mughadiban, ketika dia meninggalkan kaumnya dalam keadaan marah. Ini sebenarnya pilihan. Dia milih sabar bersama umat yang belum beriman. Ada lebih dari 100.000 kaumnya nggak mau beriman. Ada satu orang kakek-kakek, itu pun sudah tua, namanya juga kakek-kakek gitu. Janji sama Nabi Yunus akan belajar agama. Di tengah jalan batu-batu diganti menjadi mutiara oleh iblis. Dia kumpulkan batu-batu intan mutiara. Sampai sore ditunggu Yunus gak juga dia ketemu. Bahkan akhirnya Yunus pun marah, meninggalkan kaumnya, ikut kapal. Kapal pun goyang. Akhirnya harus diundi. Saat itu ada, ya sudah menjadi keyakinan kalau kapal goyang berarti ada yang dia lari dari tanggung jawab. Ketika diundi ternyata yang keluar Yunus. Gak mungkinlah Anda orang soleh, Anda tamu kami, gak mungkin Anda orang soleh, Anda yang meninggalkan tanggung jawab, gak mungkin. Undi lagi Yunus, undi lagi Yunus, berapa kali pun diundi tetap Yunus. Kenapa? Memang Yunuslah yang meninggalkan tanggung jawab dari mendakwahi kaumnya. Maka saat itu pun Yunus loncat. Dalam hadis ini bukan dilempar, dia yang loncat sendiri. Tapi kemudian sesungguhnya Yunus alaihissalam langsung dimakan oleh ikan nun atau ikan hiu. Tapi Allah berfirman, itu jangan kamu makan dagingnya, jangan kamu remuk tulangnya, cukuplah kamu telan. Jadi ikan itu cuma menelan. Lalu fanada fid dhulumat, berserulah Yunus dalam kegelapan, 3 kegelapan. Gelapnya perut ikan, gelapnya lautan, kemudian gelapnya malam hari. Dalam riwayat ikan itu menelan Yunus, lalu ditelan sama ikan yang lebih besar lagi. Jadi gelap tambah gelap. Dia sudah menelan Yunus, lalu ditelan ikan yang lebih besar lagi. Tapi akhirnya ikan itu pun memuntahkan Yunus. Berapa lama? Di riwayat ini 3 hari. Dalam keterangan yang lain 40 hari. Setelah ikan itu minggir memuntahkan Yunus, disiapkan pohon labu. Pohon labu yang ketika sudah matang buahnya seperti bubur. Dimakan Yunus dalam keadaan lemah. Dalam perut ikan tidak pernah berhenti Yunus mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Allah berfirman kepada ikan itu, ini bukan rezekimu, aku jadikan kamu sebagai penjara bukat Yunus yang telah berlaku mungkar, dalam arti dia meninggalkan kewajiban. Jadi rupanya semua kejadian itu ya bagian dari kunnya Allah. Idza aradallahu syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Allah berfirman kepada ikan tadi, laisa rizqan lak. Ini bukan rezekimu. Aku jadikan kamu sebagai penjara buat Yunus. Maka enggak dimakan itu karena bukan rezekinya. Dimuntahkan Yunus. La ilaha illa anta subhanaka
inni kuntu minadh dhalimin. Kalimat tauhid la ilaha illa anta subhanaka tasbih inni kuntu minadh dhalimin. Istighfar, sesungguhnya aku termasuk hamba-Mu yang zalim. Karena kalimat inilah Yunus diselamatin. Falaula annahu kana minal musabbihin lalabisa fi badnihi ila yaumi yub'atsun. Kalaulah bukan karena Yunus selalu bertasbih la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin, niscaya Yunus akan berada di perut ikan sampai hari kebangkitan. Sebagai sebuah isyarat ikan itu masih hidup. Jadi ikan yang nelan Nabi Yunus masih hidup. Jadi beberapa makhluk ini dipanjangkan umurnya, seperti iblis, Nabi Khidir alaihissalam. Nah, ikan ila yaumi yub'atsun dalam Al-Qur'an disebutkan sebagai sebuah isyarat. Sampai hari kebangkitan kamu di perut ikan kalau enggak rajin bertasbih. Karena rajin bertasbih tadi dimuntahkan itu Yunus alaihissalam. Itu pun terjadi pada bulan Muharram. Semoga kita semuanya bisa mengambil ibrah dari kisah-kisah ini, menguatkan keyakinan kita untuk bersandar kepada Allah, dan Allah menolong dalam segala urusan kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sudah lewat 5 menit. Sudah suruk ya. Ada ruang tanya jawab enggak? Ada satu aja kalau ada, monggo. Yang mau nanya. Ya, Ustaz. Silakan Pak Ji. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, mengenai sebetulnya ya Nabi Adam itu kalau salah Allah berfirman bahwa aku menjadikan manusia untuk menjadi khalifah di bumi. Tapi kan ada juga orang bahwa kita drama bilang atau katanya kita tuh berasal dari surga, jadi dari surga. Nah yang benar Nabi Adam tercerita diciptakan itu sebetulnya tujuannya untuk di bumi apa di surga itu atau surga itu hanya sementara. Ya. Fa idza sawaituhu wa nafakhtu fihi faqa'u lahu sajidin. Wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Ketika aku sempurnakan ciptaan Adam, dicipta di surga, dari tanah surga. Ketika sudah sempurna, wa nafakhtu fihi mir ruhi, aku tiupkan ruh, dalam tanda kutip ciptaanku. Jadi bukan rohnya Allah, tapi roh ciptaan Allah. Karena sebagian yang punya paham, ya roh ini bagian dari Allah. Enggak, Allah enggak berbagi begitu. Allah ciptakan, aku tiupkan roh ciptaanku. Wa nafakhtu fihi mir ruhi faqa'u lahu sajidin. Para malaikat pun sujud karena sudah ada roh tiupan Allah. Nah, itu di surga. Tapi Allah sudah berfirman, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku sudah jadikan di muka bumi ini khalifah. Manusia itu takdirnya jadi muka bumi. Tapi ingat, bumi ini hukuman kepada Adam yang melanggar. Maka melanggarnya Adam adalah sudah termaktub dalam Lauhul Mahfuz. Melanggarnya Adam termaktub dalam Lauhul Mahfuz. Nah, ketika Musa ketemu dengan Nabi Adam, ini seorang nabi yang katanya diciptakan Allah langsung, dia berani-beraninya melanggar gitu. Adam protes, membantah. Kenapa? Loh, bukan ini seorang nabi yang katanya kalimullah. Dia nggak ngerti bahwasanya itu sudah tercatat dalam kitab Lauhul Mahfuz. Salahnya Adam tercatat, hukuman juga tercatat. Jadi bumi yang jadi rebutan ini adalah hukuman Allah pada Nabi Adam. Tapi nanti dibalikin ke surga. Karena adunya darun man la darolah. Dunia ini negerinya orang yang nggak punya negeri. Nanti akan binasa kullu man 'alaiha fan. Adam akan dibalikin ke surga. Bahkan sekarang di langit kedua sudah melihat anak cucunya. Jadi sebenarnya ya Nabi Adam dicipta di surga, lalu dihukum di bumi, dibalikin ke surga. Anak cucunya juga sama, nanti akan dibalikin ke surga. Bagi siapa itu? Siapa yang dia mengikuti hidayahku, maka akan dibalikin ke surga. Siapa? Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Siapa yang ikutin hidayah Allah, enggak ada rasa takut, enggak ada rasa gelisah, dia akan dibalikin ke surga. Jadi Nabi Adam dicipta di surga, hidup di bumi, dibalikin ke surga. Kita sebagai makhluk surgawi aslinya, cikal bakalnya makhluk surgawi.
tapi mendapatkan hukuman. Tapi hukuman itu kan hukuman berkah. Kalau kita baca yang tafsir Ibnu Katsir itu, justru Nabi Adam itu beranak pinak setelah melanggar itu. Kalau nggak melanggar nggak ada nafsu, nggak ada kita. Makan buah koldi terbuka auratnya, lalu setelah itu ya ada kita. Kalau nggak terbuka auratnya, berduaan terus di surga. Berkahnya melanggarnya Adam, ada kita ini hidup di muka bumi. Setelah itu nanti kita akan dibalikin ke surga, insya Allah. Amin. Kalau kita ngikutin hidayah dari Allah, mudah-mudahan dapat dipahami. Dicipta di surga, dihukum di bumi, dibalikin ke surga. Marilah kita bermunajat kepada Allah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, tolonglah kami semua supaya kami menjadi hamba yang senantiasa berzikir kepadamu, selalu bersyukur kepadamu, beribadah dengan sebaik-baiknya kepadamu. Ampuni semua dosa-dosa kami, dosa dan salah kedua orang tua kami, guru-guru kami, anak cucu kami. Bimbing kami dan mereka semua di jalan yang Engkau ridhoi sampai akhir hayat kami semua dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Walil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabb, jadikan awal tahun ini penuh dengan kebaikan, pertengahannya penuh dengan keberhasilan, akhirnya penuh dengan keberuntungan. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.